Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danesa Rina Setiawan dari jurusan Accounting. Hari ini saya akan buat video menjelaskan tentang cash flow, lebih tepatnya lagi metode indirect atau metode tidak langsung. Untuk learning outcomes-nya itu aku ada dua. Yang pertama mendiskusikan kegunaan dan format cash flow statement. Yang kedua itu membuat cash flow statement-nya itu sendiri dengan menggunakan indirect method. Nah, yang pertama ada kegunaan dari cash flow statement. Nah, laporan arus kas ini melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih dalam kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan selama satu periode. Nah, informasi dalam laporan arus kas ini atau cash flow statement ini harus membantu investor, kreditor, dan juga shareholder lainnya dalam menilai beberapa hal-hal berikut. Yang pertama ada kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Maksudnya dengan memeriksa hubungan antar item dalam laporan kas itu, investor itu bisa membuat prediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan itu lebih baik daripada yang dapat mereka lakukan dari data basis akrual. Nah, yang kedua itu kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Nah, di sini jika sebuah perusahaan tidak memiliki uang tunai yang memadai, itu ia tidak dapat membayar karyawan, kayak melunasi hutang atau membayar dividen. Nah, karyawan, kreditor, dan pemegang saham itu pun harus sangat tertarik dengan pernyataan ini karena itu saja udah bisa menunjukkan aliran uang tunai dalam perusahaan itu kayak gimana. Yang ketiga, alasan perbedaan antara laba bersih dan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Nah, laba bersih memberi cash flow statement ini memberikan informasi tentang laba bersih, tentang keberhasilan atau kegagalan bisnis. Nah, namun beberapa penggunaan laporan keuangan ini kritis terhadap laba bersih basis akrual karena membutuhkan banyak estimasi. Akibatnya pengguna itu sering menantang keandalan nomor tersebut. Tidak demikian halnya dengan uang tunai. Banyak pembaca laporan arus kas ingin mengetahui alasan perbedaan antara laba bersih dan juga kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi sebuah perusahaan. Nah, jadi mereka itu dapat menilai sendiri keandalan pendapatannya sebuah perusahaan itu gimana. Yang terakhir, transaksi, investasi, dan pendanaan tunai selama periode tersebut. Nah, dengan memeriksa hal tersebut ini, pembaca laporan keuangan ini atau cash flow statement bisa lebih memahami mengapa aset dan kewajiban itu berubah selama periode tersebut. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, cash flow statement itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, operating activities atau kegiatan income statement. Yang kedua, investing activities atau perubahan dalam investment dan juga non-current assets. Dan yang terakhir itu financing activities, perubahan dalam non-current liabilities dan juga equity. Nah, untuk operating activities itu, arus kas masuknya itu dari apa? Arus kas masuknya itu dari penjualan barang atau jasa, dan juga dari bunga yang diterima dan dividen yang diterima. Nah, untuk operating activities itu arus kas keluarnya itu misalkan kas itu dikasih ke pemasok untuk inventory, karyawan untuk upah, pemerintah untuk pajak, pemberi pinjaman untuk bunga, dan juga orang lain untuk pengeluaran. Lanjutnya ada investing activities. Arus kas masuknya sendiri itu dari penjualan properti, pabrik, peralatan. Terus juga ada dari penjualan investasi pada efek utang atau ekuitas entitas lain. Dan terakhir juga ada dari pengumpulan pokok pinjaman kepada entitas lain. Nah, kalau untuk arus kas keluarnya itu biasanya untuk membeli properti, pabrik, peralatan, bisa juga untuk membeli investasi dalam utang atau sekuritas entitas lain, dan juga memberikan pinjaman kepada entitas lain. Yang terakhir itu ada financing activities.
arus kas masuknya dari mana, itu dari penjualan saham biasa dan juga penerbitan hutang jangka panjang, itu bentuknya bisa obligasi atau surat hutang. Terus untuk arus kas keluarnya sendiri itu bisa kepada pemegang saham sebagai dividen atau untuk menebus hutang jangka panjang atau memperoleh kembali saham biasa atau saham treasury. Nah, untuk formatnya sendiri itu untuk cash flow statement itu bisa terlihat itu cukup terstruktur. Yang pertama dari 3 klasifikasi cash flow-nya tadi, dari operating activities, investing activities, dan financing activities. Nah, ke masing-masing itu dihitung sendiri, nanti ketiganya itu dijumlah. Itu menentukan net increase atau decrease in cash. Setelah itu, untuk mencari cash at the end of period, itu bisa ditambahkan dengan cash at beginning of period atau end of period dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, di situ bisa ketahuan apakah cash at the end of period yang tahun lagi dihitung itu sama atau enggak dengan SOFP-nya. Nah, sekarang masuk ke langkah-langkah membuat cash flow statement ya. Yang pertama itu, step pertama menentukan kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengkonversi laba bersih dari basis akrual menjadi basis kas. Nah, untuk langkah ini melibatkan analisis tidak hanya income statement, tidak hanya income statement yang tahun berjalan, tapi juga comparative statement of financial position dan data-data tambahan yang dipilih. Untuk step keduanya itu menganalisis perubahan pada akun non-current asset dan liability, serta mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan pendanaan, atau mengungkapkan sebagai transaksi non-tunai. Nah, untuk langkah ini melibatkan analisis data komparatif statement of financial position dan memilih informasi tambahan untuk mengetahui pengaruhnya apa terhadap cash atau tunai. Nah, step 3 atau terakhir itu membandingkan perubahan bersih kas pada cash flow statement dengan perubahan akun kas yang dilaporkan pada statement of financial position untuk memastikan jumlahnya sesuai. Nah, selisih antara saldo kas awal dan akhir itu dapat dengan mudah dihitung dari komparatif SOFP-nya itu sendiri. Lanjut ke contoh soal, aku ambil dari buku sumber yang tadi awal disebut. Aku ambil soal P14.11. Kalian bisa post videonya untuk screenshot soalnya dan nanti jawabannya akan aku jelasin. Nah, kalau kalian udah screenshot soalnya atau mungkin nyoba sendiri, ini untuk penjelasannya aku akan jelasin sekarang. Pertama, determine change in cash. Dari komparatif SOFP-nya itu kita bisa bandingin dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu setiap akun apakah dia increase atau decrease. Caranya gimana? Misalkan dari tahun 2019 di akun LAN itu $130.000 dan untuk tahun 2020 $145.000. Dari situ kita bisa tahu selisihnya itu 15.000 dan increase atau decrease-nya increase karena dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu menaik. Untuk caranya gitu aja. Akun-akun yang lain juga sama, tinggal cari selisihnya dan cari tahu apakah itu dia increase atau decrease. Bisa dilihat hasilnya, change-nya mulai dari 15.000 di akun LAN sampai di accounts payable itu change-nya 6.350. Nah, step selanjutnya itu determine the net cash flow from operating activities. Caranya gimana? Tadi pertama kita masukin net income-nya, itu dapat dari soal.
Lalu untuk operating activitiesnya itu kita bisa lihat dari comparative SOFP dan juga additional informationnya. Yang pertama ada apa? Itu ada depreciation expense dari additional informationnya. Di nomor pertama itu operating expenses include depreciation expense of $40,000. Oke, untuk dari additional informationnya situ. Lalu untuk decrease in prepaid expense itu dari comparative SOFP-nya tadi. Kita bisa lihat di prepaid expense dia itu decrease sebesar 2.720 dan itu dimasukin ke sini. Lalu ada increase in inventory. Sama kayak sebelumnya, kita lihat dari comparative SOFP-nya, karena dia increase di sini, kita di cash flow-nya itu ditaruh minus, jadi dia itu sebagai pengurang. Lalu decrease in account receivable itu juga sama, tergantung di comparative SOFP-nya itu increase atau decrease, lalu kita masukin selisihnya, dan juga accounts payable-nya itu sebesar 6.350. Lalu terakhir ada loss on disposal of plant asset. Nah, ini dapat dari mana? Itu kita dapat dari additional information lagi. Kalau bisa dilihat dari additional information nomor 5, itu ada equipment was purchased for 95,000 in cash. In addition, equipment costing 22,000 with a book value of 12,000 was sold for 6,000 cash. Nah, cara dapat 6.000-nya itu gimana? Di sini ditulis kalau equipmentnya itu sebesar 12.000 untuk book value-nya di tahun itu. Tetapi kita menjualnya itu kan 6.000 ya. Jadi otomatis kalau kita punya barang yang senilai 12.000 tapi dijualnya 6.000, pasti itu rugi sebesar 6.000. Jadi di sini ditulis loss on disposal of plant asset. Nah, dari semua adjustmentnya itu kita jumlah, itu kita dapat 58.520. Di situ kita bisa lihat, jadi jumlah antara net income-nya dan juga cash flow dari operating activities-nya itu jumlahnya atau net cash provided by operating activities itu 106.520. Nah, untuk step ketiganya, determine the net cash flow from investing and financing activities. Pertama dari activities investing. Yang pertama ada sale of land. Sale of land itu dari mana? Dari additional information. Di situ terlihat di nomor 2, land was sold for cash at book value of 20,000. Di situ kita taruh di sini. Terus lalu ada sale of equipment. Tadi yang kita bahas yang di additional information, di nomor additional information nomor 5, kita kan menjual equipmentnya itu sebesar 6.000 ya secara cash. Jadi di sini jadi penambah karena cashnya masuk. Lalu ada purchase of equipment. Nah, purchase of equipment dari mana? Di additional information yang sama. Equipment was purchased for 95,000 in cash. Jadi di situ. Jadi kelihatan untuk equipmentnya ini sendiri kapan dibeli, kapan dijual, kapan ruginya itu terlihat di cash flow ini. Lalu semua itu kita jumlah, jadi net cash used by investing activities itu sebesar 69.000. Minus 69.000. Lalu terakhir ada cash flow from investing activities. Di sini juga bisa lihat, di sini cuma satu doang. Payment of cash dividends. Dapatnya dari mana? Lagi-lagi kita dapat dari additional information. Di sini di additional information nomor 3 itu ada cash dividends of 20,000 were paid. Di sini karena kita mengeluarkan kas, ini di sini kita jadi pengurang, jadi minus 20.000. Nah,
karena semua activities udah dihitung masing-masing, sekarang kita udah bisa hitung statement of cash flow-nya. Pertama tadi dari net income, dijumlah dengan adjustment di operating activities itu jadi 106.520, lalu ditambah juga sama cash flow from investing dan juga financing activities yang kita hitung juga tadi sendiri. Dari investing ada minus 69.000 dan dari financing minus 20.000. Nah, itu jadi kelihatan net increase-nya kan. Itu sebesar 520. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menambahkan net increase-nya itu dengan cash at beginning period. Itu dari mana? Cash at beginning period itu dari yang aku bilang tadi, dari cash at end of period tahun sebelumnya atau tahun 2019. Di situ bisa dilihat dari SOFP-nya 45.000 tahun 2019, cash-nya itu dijumlah dengan net increase in cash-nya. Jadi cash at end of period tahun 2020 62.520 atau juga sama dengan yang ada di komparatif SOFP-nya sebesar 62.520, ya bisa dilihat di situ tahun 2020. Jika belum sama, justru itu baru ada salah dalam perhitungan cash flow statement-nya. Nah, mungkin gitu aja video dari aku. Di sini ada sedikit kesimpulan aja. Jadi statement of cash flow itu menggunakan metode tidak langsung memberikan gambaran yang penting tentang sumber dan penggunaan kas dari sebuah perusahaan. Dengan fokus pada aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan, metode ini tuh memungkinkan para shareholder untuk melihat perubahan likuiditas, memahami dampak perubahan dalam aset dan kewajiban non-kas, serta mengevaluasi risiko keuangan sebuah perusahaan tersebut. Dengan menyajikan informasi itu yang konsisten, pernyataan ini menjadi alat penting untuk para shareholder untuk mengambil keputusan keuangan dan perencanaan yang strategis untuk perusahaan mereka. Untuk sumber yang aku ambil, di sini aku ambil dari buku Financial Accounting with International Financial Reporting Standards, karya Jerry J. Wegan, Paul D. Kimmel, dan Donald E. Kieso. Segitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Terima kasih.